Di akhir zaman, dunia diguncang bukan hanya oleh peperangan fisik, melainkan juga peperangan wacana. Roh antikristus bekerja melalui penuduhan, fitnah, dan pengalihan isu. Demo rusuh yang terjadi di Indonesia hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang ditunggangi. Pihak luar berusaha memancing di air keruh. Sputnik, media Rusia, menyebar narasi yang menuding George Soros sebagai dalang di balik kerusuhan. Padahal, tuduhan itu bukanlah fakta yang teruji, melainkan strategi propaganda klasik mencari kambing hitam, membentuk musuh bersama, dan menebar kebencian. Alkitab sudah mengingatkan, iblis adalah penuduh saudara-saudara kita, pembohong sejak semula, dan pengadu domba bangsa-bangsa. Dalam setiap konflik, ada jejak iblis yang berusaha membelokkan perhatian manusia dari kebenaran kepada kebohongan, dari damai kepada kekacauan. Karena itu orang percaya harus peka. Kita tidak boleh larut dalam narasi yang dibentuk media dunia. Fokus kita bukan pada siapa yang dituduh, tetapi mengenali karya roh antikristus yang sedang bekerja. Menyurut emosi, mengadu domba bangsa, dan menjauhkan manusia dari Yeshua HaMasyiah, Sang Kebenaran. Ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan atau sekedar melempar kesalahan atau alihkan perhatian di tengah kekacauan atau konflik. Situasi yang tidak jelas sering dimanfaatkan untuk menanamkan pengaruh atau kepentingan tertentu, atau pengalihan isu dalam rangka lempar tanggung jawab. Sekarang ini muncul tuduhan yang menunjuk pada fenomena di mana nama Soros sering dipakai sebagai simbol atau tokoh yang dituduh menjadi dalang di balik berbagai krisis atau gejolak dunia, meskipun bukti nyata seringkali tidak jelas. Tiba-tiba, tanpa angin dan hujan, disemburkan kata-kata busuk bahwa rusuh aksi demo di Indonesia didalangi Goebbels Soros. Seolah-olah ada kekacauan yang sengaja dibuat atau dimanfaatkan, dan Soros dijadikan kambing hitam untuk mengalihkan perhatian atau menyederhanakan masalah pada satu sosok, padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Pernyataan dari A.M. Hendro Priyono, mantan kepala BIN, juga sempat menyatakan pada 28 Agustus 2025 bahwa ada campur tangan pihak asing di balik kerusuhan demo, meski ia tidak menyebut secara spesifik nama-nama tersebut di saat itu di depan awak media. Dalam perkembangan berikutnya, laporan Sputnik justru yang memperkuat narasi tersebut, yaitu bahwa keterlibatan Soros dan NID telah lebih dulu diangkat dalam laporan media Rusia. Hendro Priyono menegaskan keterlibatan non-state actors berpengaruh besar, termasuk tokoh-tokoh seperti Soros, Tenet, Rockefeller, hingga Bloomberg. Sputnik, media milik pemerintah Rusia, memuat analis geopolitik Angelo Giuliano yang menuding bahwa simbol bendera bajak laut One Piece yang muncul dalam demonstrasi akhir Agustus 2025 adalah tanda adanya pengaruh eksternal. Giuliano menyebut dua aktor yang patut dicurigai sebagai dalang. National Endowment for Democracy, NED, yang dianggap telah mendanai media Indonesia sejak era 1990-an. Open Society Foundations, milik George Soros, yang diklaim telah menyalurkan lebih dari $8 miliar secara global, termasuk ke Indonesia.
Alasan kenapa Sputnik, media pemerintah Rusia, sering mengincar George Soros dan memberi sorotan negatif bisa dipahami dari beberapa faktor. Pertama, latar belakang Soros dan Rusia. George Soros, lewat Open Society Foundations, sejak era 1990, aktif membiayai proyek demokrasi, media independen, LSN, dan pendidikan di negara-negara bekas Uni Soviet. Di Rusia sendiri, OSF pernah memiliki cabang tetapi ditutup dan dilarang tahun 2015 dengan alasan dianggap ancaman bagi keamanan negara dan mengganggu stabilitas konstitusional Rusia. Pemerintah Rusia melihat aktivitas Soros bukan sekadar filantropi, melainkan alat pengaruh Barat untuk mendorong reformasi liberal, demokrasi gaya Barat, dan melemahkan kontrol pemerintah. Kedua, asosiasi Soros dengan revolusi berwarna. Soros dan OSF sering dituduh terlibat dalam mendukung revolusi damai atau revolusi berwarna di Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah. Misalnya di Georgia 2003, Ukraina 2004, Kirgistan 2005. Rusia menganggap semua itu sebagai operasi Barat untuk menggulingkan rejim yang pro-Moskow. Karena itu, dalam narasi media Rusia, Soros identik dengan dalang perubahan rejim dan kaki tangan AS. Ketiga, Sputnik sebagai corong narasi Kremlin. Sputnik adalah media milik negara Rusia, sehingga kontennya mencerminkan sudut pandang Kremlin. Dengan menuding Soros, Sputnik menguatkan narasi anti-Barat di kalangan domestik Rusia, menanamkan kesan bahwa gejolak di negara lain, termasuk Indonesia, bukan murni gerakan rakyat, melainkan rekayasa jaringan global Soros dan Barat. Menyediakan musuh bersama yang jelas sehingga lebih mudah membingkai isu geopolitik. Keempat, faktor personalisasi propaganda. Nama Soros mudah dipakai sebagai simbol karena ia miliarder Yahudi Hongaria yang terkenal, sering menyalurkan dana besar dan aktif dalam politik global. Dalam komunikasi massa, lebih efektif menyebut nama George Soros ketimbang hanya menyebut Barat atau AS. Akibatnya, Soros sering jadi kambing hitam bermanen dalam narasi pro-Rusia. Sputnik mengincar Soros bukan semata soal pribadi, melainkan karena Soros mewakili liberalisme Barat yang ditentang Rusia. OSF dianggap ikut mengguncangkan stabilitas negara-negara pro-Rusia. Nama Soros dipakai sebagai simbol propaganda agar publik lebih mudah diarahkan pada narasi bahwa setiap demo atau kerusuhan adalah rekayasa asing. Untuk saat ini, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa George Soros secara langsung mendanai atau menjadi dalang di balik demonstrasi, termasuk demo rusuh di Indonesia. Tuduhan semacam ini lebih banyak muncul dari narasi propaganda atau teori konspirasi, bukan fakta yang terverifikasi. Berikut adalah temuan berdasarkan sumber terpercaya. Bukti yang tidak mendukung tuduhan Soros sebagai dalang. Pertama, tidak ada bukti konkret untuk demo Indonesia. Media seperti Sputnik menuding Soros dan NID sebagai pendukung demo Indonesia dengan alasan simbol-simbol seperti bendera One Piece sebagai indikasi pengaruh asing. Namun,
tidak ada laporan dari lembaga independen yang mengkonfirmasi keterlibatan finansial Soros dalam kerusuhan tersebut. Kedua, pernyataan dari fact-checkers dan media kredibel. Snopes menyatakan bahwa Soros memang menyumbang kepada organisasi yang mungkin berafiliasi dengan gerakan massa, tetapi tidak ada bukti dia mengorganisir atau secara langsung mendarai demonstrasi Ferguson atau Black Lives Matter. PolitiFact juga menegaskan bahwa meskipun ada hibah ke organisasi tertentu, hubungan tersebut terjadi melalui beberapa lapisan dan tidak berarti Soros secara langsung membayar demonstran atau mengatur aksi protes. Ketiga, contoh sebelumnya di AS dan dunia. Tuduhan bahwa Soros membayar demonstran muncul berulang kali selama protes, dari Ferguson, gerakan Women's March, hingga protes pro-Palestina, namun tidak terbukti. Selama protes di kampus AS menentang kebijakan Zionis, meski Open Society Foundations pernah memberikan hibah ke beberapa organisasi, laporan Snopes menegaskan bahwa ini lebih soal dukungan umum terhadap HAM, bukan untuk membiayai protes tertentu secara langsung. Analisis lain seperti di situs Octopus menyebut bahwa tuduhan tentang Soros dalam kerusuhan Indonesia tidak didasarkan pada bukti konkret dan masih perlu diverifikasi oleh sumber independen. Keempat, paten paranoid konspirasi. Bahkan dalam konteks protes di AS, misalnya protes anti-ICE di Los Angeles, muncul hoax seperti rumor palet batu disebar atau tudingan Soros membayar demonstran. Semua tersebut kemudian dibantah oleh fact-checking berbagai pihak. Berikut analisis singkat. Narasi di balik Sputnik dan bagaimana media lain menyoroti tudingan Soros di balik demo. Motif di balik narasi Sputnik. Pertama, delegitimasi protes dengan dalang asing. Membingkai kerusuhan sebagai rekayasa jaringan Soros atau NID menurunkan legitimasi keluhan domestik, bukan murni suara rakyat, sebuah pola lama dalam wacana pro-Kremlin tentang Color Revolution. Kedua, mencari simbol musuh yang mudah dijual. Menyebut Soros dan NID sebagai arketip campur tangan Barat menyederhanakan isu kompleks dari story kita versus mereka, efektif untuk audiens global pro-Kremlin. Ketiga, opini yang didorong analis bukan bukti. Artikel Sputnik bertumpu pada komentar analis, Angelo Giuliano dan sebagainya, indikatif framing opini, lalu menyimpulkan layak dicurigai. Keempat, resonansi ekosistem media. Klaim Sputnik kemudian dipetik media lain, lokal atau regional, memperbesar gaungnya meski tetap bersifat klaim. Ini pola amplifikasi yang lazim di operasi informasi. Bagaimana media lain membingkai isu ini? Media Indonesia, reportase sekunder. Berita 1 CNBC Indonesia, Foy IDN Financials, merangkum isi Sputnik. Atribusi jelas, media Rusia menyebut atau duga, bukan verifikasi independen. Mereka menulisnya sebagai klaim, bukan fakta yang sudah dibuktikan. Fact-checkers internasional, pola berulang, Snopes atau PolitiFact berulang kali menilai klaim Soros membayar atau mengatur demo di berbagai konteks tidak terbukti. Adanya hibah dari OSF ke LSM bukan bukti pendanaan kerusuhan atau aksi spesifik. Ini memberikan konteks, narasi Soros dalang demo,
sering tak melewati standar bukti. Latar praktik disinformasi pro-Kremlin mengadokumentasikan teknik framing musuh atau konspirasi untuk menjelaskan gejolak sebagai rekayasa Barat, pola yang konsisten dengan bingkai Sputnik. Ini sumber konteks, bukan spesifik kasus Indonesia. Untuk saat ini, tidak ada bukti publik terverifikasi yang menunjukkan Soros atau OSF mendanai atau mengatur demo rusuh Indonesia. Narasi ini lahir dari analisis opini yang diperkuat jaringan media, bukan temuan forensik keuangan. Karena polanya cocok dengan kerangka color revolution ala pro-Kremlin, wajar bila publik bersikap skeptis sampai ada data keras, kontrak, aliran dana, dan sebagainya. Kita hidup di akhir zaman, di mana roh antikristus bekerja bukan hanya lewat agama palsu, melainkan juga lewat politik, media, dan gerakan massa. Apa yang kita lihat dalam demo rusuh di Indonesia saat ini bukan sekedar konflik sosial biasa, tetapi gambaran nyata dari strategi si iblis yang selalu suka menuduhi, memecah belah, dan mengecaukan kebenaran. Iblis adalah penuduh. Alkitab berkata, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan kekuasaan Hamasiyahnya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka di hadapan Elohim kita siang dan malam." Wahyu 12 ayat 10. Iblis sejak awal adalah penuduh. Ia bisa menuduh tanpa bukti atau menuduh dengan bukti yang tidak sesuai fakta. Itulah sebabnya banyak pihak bisa saling menyalahkan, padahal kebenaran seringkali kabur di balik asap tuduhan. Sputnik dan propaganda Rusia. Media Rusia, Sputnik, dikenal sering memakai pendekatan propaganda. Bukan sekedar memberitakan, tetapi memancing di air keruh. Mengambil momentum kericuhan untuk menanamkan narasi sesuai kepentingan geopolitik. Dengan kata lain, Sputnik bisa membesar-besarkan isu, membelokkan fakta, atau memunculkan kambing hitam agar masyarakat makin terpecah. George Soros sebagai kambing hitam, nama George Soros kerap muncul dalam tuduhan global. Banyak teori konspirasi menuding dirinya sebagai dalang dari berbagai kerusuhan, padahal bukti yang syahih jarang ada. Disinilah pola iblis terlihat. Ada sosok yang dituduh berulang-ulang sehingga orang percaya tanpa perlu memeriksa fakta. Persis seperti yang Yeshua katakan tentang iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak awal dan ia tidak berdiri dalam kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalam dia. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Demo rusuh sebagai alat roh antikristus. Demo bisa lahir dari suara rakyat yang tulus, tetapi ketika rusuh dan anarki terjadi, itu bukan lagi suara kebenaran, melainkan alat roh antikristus, karena tujuan roh ini adalah mencuri damai, memecah belah bangsa, dan mengalihkan fokus manusia dari Yeshua kepada kebencian, kepanikan, dan kebohongan. Siapa iblis sebenarnya? Jadi, dalam konteks demo ricuh, siapa iblis sebenarnya? Sputnik atau George Soros? Jawabannya, bukan keduanya sebagai pribadi manusia, melainkan roh di balik narasi kebohongan,
roh antikristus yang bekerja lewat propaganda, tuduhan palsu, dan kekacauan sosial. Manusia hanya dijadikan alat, baik yang menuduh maupun yang dituduh. Iblis itulah yang sebenarnya mengendalikan, memecah belah, dan menebar kebohongan. Di akhir zaman ini, karya roh antikristus nyata lewat demo rusuh yang menghancurkan damai, Sputnik yang memancing di air keruh dengan propaganda, George Soros yang terus dikambing hitamkan tanpa bukti yang jelas. Namun firman Elohim mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang rela, tetapi daging lemah. Maka kita harus tetap berdiri dalam kebenaran Yeshua HaMasyiah, supaya tidak hanyut oleh tuduhan palsu, propaganda, atau kericuhan yang diatur oleh roh antikristus.